semuanya, jumpa lagi bersama gue Cynthia Tengens di Outdoor Pro Takeover. Tapi kali ini Outdoor Pro Takeover nggak lagi di toko rekanan outdoor, tapi kita lagi di acara Jambore Kayak Arus Deras Indonesia yang ketiga. Dan di samping saya saat ini sudah ada bintang tamu yang sangat menarik nih. Mau cerita banyak ya Om? Siap. Jadi di sini udah ada Om Toto. Mungkin Om bisa ceritakan sedikit nggak? Om Toto ini sebenarnya siapa sih dan sudah bergelut berapa lama di dunia kayaking ini? Ya, jadi selamat siang buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya, karena mungkin bisa siang, sore, malam. Betul. Jadi saya anak kampung, saya dari Purbalingga. Oh, aslinya Purbalingga? Saya Purbalingga, ya Republik Ngapak. Republik Ngapak ya, kalau nggak ngapak nggak kepenak gitu katanya. Okay. Ya. Jadi saya lahir di Purbalingga, saya anak kampung ya, jadi saya dari kecil juga sudah main air ya, artinya seperti kebiasaan anak-anak kampung mainnya ya ke sungai, ke kebun tebu, ke sawah dan sebagainya. Jadi mungkin itu awal perjalanan saya tanpa saya sadari bahwa akhirnya oh ya saya dalam kurun waktu perjalanan hidup saya sebelumnya tidak datang tiba-tiba saja, cuma karena mungkin oh ya mengikuti arus air sajalah gitu ya. Iya. Nah, saya kemudian dari Purbalingga sekolah di Purbalingga, kemudian sampai ke tingkat university, kemudian ke Jogja. Dari sana mungkin saya mulai berkenalan dengan olahraga yang tadinya mungkin hanya bisa saya lihat di televisi waktu masa kecil, dan kemudian menjadi nyata ketika akhirnya oh iya ya, di Jogja kan kota pelajar, kota di mana apa saja bisa kita pelajari. Mulainya dari sana dah. Gitu. Oke, berarti dimulainya ketika pas kuliah itu ya Om ya? Yes, ya. Nah, itu memang pertama kali mencoba kayak langsung ketika kuliah itu, atau sebelumnya mencoba olahraga air lainnya dulu Om? Oke, kalau dari perjalanan saya ke air ya saya anak kampung dekat sungai. Kemudian juga seperti biasa ya sudah kenal dengan dunia air ya, main mandi sekali, kemudian SMP, SMA mungkin belajar berenang, ya kaitannya dengan olahraga renang, ya dengan air juga kan, familiar dengan air. Nah, waktu bersinggungan dengan kayak yang pertama itu waktu saya lepas SMA, itu saya melanjutkan kuliah di Jogja. Nah, sebelum waktu itu namanya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Iya. Nah, sebulan sebelum ujian, saya sudah datang duluan tuh, di mana rekan-rekan senior saya, kakak-kakak SMA, sudah ada yang kuliah di Jogja, kemudian mereka ngontrak, ada kosan gitu. Nah, saya singgah di sana. Salah satu kakak senior saya itu sudah main di air, main arung jeram, main kayak. Nah, satu sore dia ajakin saya daripada nggak ngapa-ngapain, diajak ke aktivitas dia. Ekstrakurikulernya mahasiswa ya waktu itu. Nah, pada sore itulah saya pertama kali melihat yang namanya kayak. Di situ, jadi oh ini ya yang dulu saya pernah lihat. Karena waktu kecil saya masih ingat ya. Oh, setelah saya runut-runut sebenarnya kenapa saya bisa sampai di kayak, sebenarnya juga kalau disambung-sambung itu ada benang merahnya ternyata gitu ya. Iya. Meskipun kemudian baru saya sadari sekarang gitu ya. Pada saat itu mungkin enggak kan. Nah, itu saya lihat siaran dunia dalam berita, ada olimpiade, ada olahraga kayak slalom. Ya itu mungkin kok terlupa saja pada saat itu, tapi kemudian ketika saya kemudian ketemu dengan real kayak di aktivitas yang saya diajak kakak saya waktu itu, saya seperti nyambung memori masa kecil saya gitu. Iya. Nah, titiknya mungkin di sana. Kemudian setelah akhirnya saya diterima, saya nyari tuh aktivitas di unit kegiatan mahasiswa yang akhirnya saya memang kemudian menyukai aktivitas itu. Kayak ini ya? Kayak itu. Tapi apa sih Om alasan spesialnya nih dari kayak yang bikin Om tuh memilih kayak? Sedangkan kan olahraga air sebenarnya banyak ya, arung jeram juga ada. Betul. Tapi yang bikin Om nih tertambat hatinya kepada kayak nih apa Om? Iya. Jadi waktu saya masuk ke unit, sebetulnya kan memang ada itu unit kegiatan mahasiswanya macam-macam ya, termasuk mungkin juga ada arung jeram. Tetapi waktu itu kakak saya sendiri sudah di arung jeram, ya, sehingga saya nggak maulah berada di bawah bayang-bayang kayak ngekor aja gitu ya. Nah, ada pilihan kayak.
Jadi awalnya sebenarnya hanya karena kepengen beraktivitas di alam bebas yang sama, tetapi tidak berada di disiplin yang sama. Iya, iya. Ada kayak, coba kayak, Cobanya dan di situ. itu ketemu sambungnya, tune in-nya dengan kayak itu di situ. Seneng kayak itu, kenapa gitu? Karena saya mungkin kita kan punya kecenderungan berbeda-beda nih. Artinya saya menyukai aktivitas individual. Jadi kalau arung jeram kan cenderung tim ya, Rame-rame. rame-rame. Nah, saya lebih menyukai aktivitas yang individual. Nah, kayak kalau buat teman-teman yang individual, ya ketemu banget tuh, gitu. Ketemu. Jadi kesulitannya, saya sibuk dengan kesulitan yang saya hadapi step by stepnya itu kan ngulik aja gitu, terus aja gitu. Jadi beraktivitas kemudian awalnya begitu saja, cuma di tahap berikutnya secara teknis kan kemudian kalau saya mau main kayak, walaupun tidak ada teman misalnya, saya bisa angkat sendiri tuh. Betul, turun ke masih tetap sungai. bisa main Iya, ya. nggak repot harus nyari, nyari teman gagal Janjian jadi. dulu, Iya betul. betul. Nah, itu salah satu hal teknis yang menarik di kayak karena secara teknis dilakukan lebih sangat mudah dilakukan meskipun ya semuanya ada halangannya ya. Iya, iya. Itu di titik itu mungkin menariknya di sana. Oke, Om boleh ceritain nggak ke teman-teman di rumah olahraga kayak ini sebenarnya seperti apa sih Om? Mungkin untuk teman-teman di rumah yang belum tahu kayak nih permainannya seperti apa, olahraganya seperti apa? Iya, iya, iya. Ini menyangkut sejarah peradaban manusia. Berat banget ya. Jauh ya, peradaban peradaban manusia manusia. Ya, karena kan gini. Jadi kayak itu kan sebenarnya awalnya sebuah alat transportasi. Alat transportasi dari suku bangsa Inuit di Eskimo sana. Iya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian alat tradisional itu kemudian kan berubah fungsi untuk rekreasi, untuk sport ya, untuk ya pariwisata tadi, rekreasi tadi, sehingga berhubungan juga dengan materi atau bahan pembuat kayak itu sendiri, sehingga kayak ini dari alat transportasi kemudian berkembang menjadi alat olahraga, alat rekreasi dan lain-lain. Itu merupakan pertumbuhan yang akhirnya ketika sampai paling tidak ke saya itu sudah menjadi satu olahraga, kemudian juga menjadi alat rekreasi meskipun tidak semuanya melakukan semua aspek itu. Iya, iya. Kalau saya mungkin melakukannya pertama karena olahraga. Di universitas ada kegiatan olahraga, unit kegiatan, saya suka olahraga individual lagi, nah saya milih itu. Meskipun kemudian ya orang bisa melakukan ini secara tim karena barang-barang secara safety sebenarnya kan juga tidak aman juga. Kalau misalnya kita ngarung sendirian, gitu. Jadi tetap saja timnya tidak seorang diri, tetapi secara skill, individual skill orang tetap harus punya masing-masing karena tetap saja ya, ada situasi Anda totali sendiri gitu loh. Jadi sama seperti kehidupan. Ya Sama kan? seperti kehidupan Sama seperti ya. kehidupan ya, iya kan? Betul, betul. You bisa aja curhat dengan teman-teman, you bisa saja ketemu sahabat kental banget ya. You support semua hal pada setiap kali you melakukan kegagalan dalam perjalanan ya. Tetapi ada saatnya you totali sendiri untuk ambil keputusan gitu kan. Benar-benar. Masing-masing orang bertanggung jawab atas Betul. kehidupannya sendiri ya Om ya. Makanya masuknya ke peradaban manusia nih. Iya, jadi ya kompleks sebenarnya, semua hal akan begitu kan. Tidak hanya kayaking tapi juga olahraga-olahraga yang lain kurang lebih mungkin temanya akan sama, tumbuh dan berkembangnya di Indonesia atau di dimanapun akan meliputi perjalanan-perjalanan yang kurang lebih sama. Tadinya bukan alat rekreasi, tadinya bukan alat sport atau olahraga, tadinya adalah alat mereka hidup bertahan dalam peradaban manusia kan. Kemudian sekarang berkembang ya jadi Betul, ya kurang lebih begitu sih. Ya, menurut saya jadi kayak yang sekarang digeluti menjadi alat olahraga, aktivitas rekreasi dan lain-lain, bukan tiba-tiba kayak diciptakan untuk kebutuhan itu, tapi runtut dengan proses kebutuhan peradaban perkembangan manusia untuk misalnya bertahan hidup dari tadi kayak tradisional, kemudian menjadi alat rekreasi atau alat berolahraga gitu kan. Jadi kurang lebih menurut saya sih begitu. Oke, siap Om. Nah Om, aku pengen nanya nih, kalau misalkan seseorang ingin menjadi atlet kayak, apa saja sih langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjadi atlet kayak? Ya miriplah dengan olahraga yang lain. Jadi artinya
tidak akan berbeda. Ya satu akan harus senang dulu kan. Kemudian aktivitas ini kan aktivitas air, di mana potensi bahayanya yang paling dekat adalah tenggelam ya. Tenggelam itu tidak berarti bahwa kita kemudian dari atas permukaan terus berada di bawah air gitu. Tapi tenggelam dalam konteks definisi yang saya maksudkan adalah bahwa tenggelam adalah situasi di mana Anda sudah tidak bisa menghirup udara lagi kan. Walaupun hanya sejengkal, tapi ketika kepala kita ada di bawah permukaan air, kan situasinya itu situasi misalnya dalam kondisi tenggelam. Jadi dari sisi itu. Nah, olahraga kayaking ini kan olahraga yang menurut saya di dua alam. Satu ada di surface, di permukaan air, dan ada saatnya dia underwater. Nah, sehingga orang sebenarnya akan menjadi rileks ketika dia ada di habitatnya. Surface ya, on the surface. Tapi pada saat kita berada terbalik di bawah air, itu bukan habitat kita karena kita tidak bisa menghirup seperti ikan pakai insang gitu kan. Nah, itu kecemasan. Semakin cemas seseorang, maka semakin tidak terkontrol apa yang dia lakukan. Jadi tidak logis karena nalurinya hanya untuk keluar dari air. Nah, di kayaking itu ada yang namanya Eskimo roll. Ya, rescue roll, personal rescue yang harus dikuasai menurut saya. Dalam tahap yang lebih lanjut gitu ya. Kalau tahap belajar bisa saja mungkin kita abaikan dulu dalam masa mendidik anak untuk kenal kayak, mungkin tidak harus dipush untuk menguasai skill-skill tertentu itu. Tetapi kalau kaitannya ini dengan bahwa orang harus bersiap untuk kayaking, berarti kan dalam asumsi saya untuk safe-nya. Nah, sehingga tahapnya akan lebih lanjut daripada proses pengenalan belajar tadi kan. Nah, di bawah air orang tetap harus bersikap tenang karena gerakan Eskimo roll atau kondisi accident terbalik dari on the surface kemudian menjadi totally terbalik, upside down, dia harus melakukan gerakan tertentu yang sistematis, yang bukan gerakan naluriah untuk bangun saja, tetapi ada gerakan tertentu yang harus dipelajari dengan cara yang tenang melakukannya dan tahap demi tahap. Nah, itu harus komplit tuh. Satu, gerakannya betul, waktunya tepat. Kemudian hanya bisa dilakukan kalau kita rileks ya, artinya tidak panik ya? Benar, tidak panik. Karena hal yang paling berbahaya kayaknya bukan sekedar accident-nya atau kecelakaannya, tapi kepanikannya dalam menghadapi bahaya itu ya Om. Betul, yes, saya sepakat itu. Jadi. Oke Om, tapi kalau misalkan orang awam nih Om, pengen belajar kayak, mereka bisa belajar di mana sih Om? Kalau sekarang sebetulnya komunitas kayak, artinya spot-spot atau kumpulan teman-teman yang bermain kan sudah banyak. Jadi ada di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu sudah ada. Ya merapat saja ke kawan-kawan ini atau belajar untuk sekolah gitu ya. Karena ada beberapa teman seperti saya juga kan selenggarakan sekolah kayak ya. Karena kesulitan tadi pertanyaan ini kan ada kebingungan paling tidak. Kalau mau belajar di mana nih? Nah, kalau kadang-kadang juga ada yang tidak punya jawaban itu sehingga akhirnya belajarnya dari dari tidak ke orang tetapi ke media. Iya. Mungkin cari di YouTube. Cari di YouTube dan sebagainya. Betul. Dan tapi ada bahayanya juga. Ada bahaya juga karena YouTube kan tidak bisa berdiskusi dengan kita. Jadi kita kebanyakan melihat YouTube rata-rata adalah sebuah tampilan yang sudah banyak editing dalam arti ada hal yang tidak bisa saya ceritakan kecuali gerakan dasar ya. Tetapi kesulitanmu saya nggak ngerti kan, karena ini kan personal ini. Jadi menghadapi situasi underwater dengan kondisi kayak ada di atas kita, kaki kita terperangkap di dalam kayak, setiap orang bereaksi berbeda-beda dan penanganannya pasti akan berbeda-beda, solusinya buat setiap orang berbeda. Makanya seringkali saya ngomong paling bagus ya belajar dari kesalahan orang lain, bukan dari kesalahan diri sendiri. Berarti belajar langsung ya Om? Belajar langsung dengan yang mempunyai pengalaman lebih, tetapi jangan jadi korban pengalaman karena cara saya belajar dengan caramu belajar berbeda. Betul. Jadi kalau padahal misalnya you tidak suka saya push, terus saya dulu belajar di push, terus saya nge-push Anda untuk belajar, pasti tidak sangat nyaman kan, sangat tidak nyaman. Caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Makanya kemudian sekolah ini, sekolah yang baik atau guru yang baik tidak menyamaratakan metode pelatihan atau belajar terhadap
siswa-siswanya. Oh, Gitu. Jadi ya memang punya guru yang banyak juga bagus. Iya jadi kan? bisa melihat pengalaman dari berbagai macam Benar, orang, kemudian diadaptasikan ke diri sendiri ya Om ya? Yes, betul. Gitu. Oke. Nah Om, kalau misalkan pengen belajar kayak nih atau pengen terjun lebih dalam ke dunia kayak, equipment dasar apa sih Om yang wajib dimiliki? Misalkan kayak, atau kita bisa pakai apaan dulu kayak gabus misalkan? Misalkan. Ya. Jadi kalau peralatan dasar atau peralatan standar untuk kita bisa mainkan kan jelas. Satu, ada kayaknya. Kemudian ada spray deck atau spray skirt. Itu apa tuh Om? Spray deck atau spray skirt itu kan kayak kan bolong tuh. Oh, yang buat ya, jadi kita itu ya? kita pakai rok dulu. Roknya, skirtnya kita pakai. Setelah kita duduk, maka kemudian kita kaitkan sehingga air tidak lagi masuk ke dalam sana. Kemudian ke atas lagi ada pelampung, ya. Pelampung, kemudian ada helm, kemudian ada satu lagi dayung. Jadi itu peralatan yang kita gunakan, minimalnya itu. Di luar ada tambahan misalnya alat-alat untuk safety rescue atau alat-alat first aid itu ya. Nah itu dibutuhkan. Tetapi kalau untuk proses teknis belajarnya itu alat-alatnya itu, tetapi kalau mahal ya pinjam. Oh iya betul. Kalau masih belum tahu nih, benar-benar akan mendalami dunia kayak daripada keluar modal di awal, pinjem aja dulu. Pinjem dulu boleh lah, makanya kita penting berhubungan dengan teman-teman, dengan biar komunikasi. Bisa pinjem, ya. Iya. Benar-benar. Nah Om, kalau secara teknis bermain kayak ini ada tipe-tipenya nggak sih Om? Misalkan kalau yang arus kencang seperti apa, arus deras, atau di tempat yang diam. Karena saya juga pernah lihat beberapa tempat wisata tuh menyediakan kayak untuk dipakai oleh wisatawan. Tapi kan wisatawan itu belum tentu punya skill kayak atlet gitu Om. Betul. Nah jadi ada beberapa tipe sih dalam olahraga kayak ini sebenarnya. Iya. Kalau di sport kayakingnya itu kan ada ini kita bicara kayak secara lebih sempit dulu ya. Jadi kalau di white water atau di flat water, jadi secara badan badan pembinaan atau badan resmi yang menaungi olahraga kayak ini di tingkat dunia itu ada ICF, International Canoe Federation. Kalau ke bawah ke Indonesia misalnya itu ada namanya POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Nah, di aktivitas olahraga kayak ini atau dayung itu ada dua pilar, dua pengembangan, yaitu dayung flat water dan dayung white water. Flat water atau green water, karena pada akhirnya flat water ya kayak yang olahraga dayung yang misalnya Kak Cynthia lihat di danau, untuk di rekreasi. pond, bukan untuk sport juga. Untuk sport juga. Untuk sport yang di danau rowing. Oh, ya kan? Iya, nah, benar-benar ya itu flat water. Nah, jarang kita lihat white water sebelumnya. Kenapa? Karena kebetulan saya tidak tahu kenapa, tetapi di POTSI mengembangkan kayak arus derasnya tidak sekencang yang di flat water. Nah, itu yang di sport. Jadi yang ke white water, tadi flat water ada di danau, yang di POTSI lebih banyak fokus, lebih concern ke POTSI ke flat water. Sedangkan yang di white water itu ada banyak tuh. Satu ada slalom. Slalom yang kayak gawang-gawang tuh. Gini-gini ya. Betul, masuk gawang. Kemudian ini skill dasarnya adalah tentang kecepatan dan manuver. Ya, kan semuanya akan dihitung dengan waktu, tetapi bagaimana dia rapi untuk masuk ke gawang-gawang tersebut. Kemudian di dunia yang lebih bebas, kalau slalom itu akan lebih banyak ke olahraga sebagai sport yang di cabang olahraga. Sementara yang beredar banyak yang berkembang di luar cabang olahraga ini di sungai berarus deras yang dilaksanakan oleh kebanyakan para komunitas adalah kayak white water dalam jenis creek. Creek itu sungai gunung. Jadi yang dilakukan untuk sungai gunung yang curam-curam, kayaknya mirip-mirip kayak gini. Jadi kayak yang panjang. Kayak panjang, kemudian ada satu lagi kayak freestyle atau kayak rodeo atau kayak playboat. Dia akan lebih banyak dalam akrobatik. Melebakan move-move, gerakan melompat,
Oh, bisa, Om? Iya, gerakan salto, gerakan berdiri, gerakan berputar di ombak. Ya. Bisa akrobatik juga Bisa. ternyata kayak ya. Ya, ya. Terus kalau creeking ini di kecuraman, karena sesuai dengan namanya creek sungai gunung, itu dia bisa aja lompat di air terjun. Nah, ini yang digunakan adalah kayak-kayak jenis ini. Yang slim-slim ya. Yang panjang-panjang ini. Jadi dia memang dibikin untuk apa ya? Misalnya kalau kayaknya pendek turun di sini ya dia akan mengantar balik. Tapi kalau kayaknya panjang sampai ke bibir sini dia masih posisi lebih lebih stabil. Tetapi juga akhirnya kembali perkembangan olahraga kayak ini kan juga kadang-kadang di luar dugaan. Skill creeking atau ekstrim di kecuraman bisa saja digunakan dengan kayak playboat. Jadi tergantung jokinya juga pada akhirnya. Iya. Ujung-ujungnya tergantung skill pemegang kayaknya ya. Iya, Om, betul. Oke. Ngomong-ngomong soal skill nih. Kita tahu bahwa ini bocoran yang saya dengar adalah Om Toto ini skill kayaknya nggak usah diraguin lagi karena Om Toto ini dulunya adalah atlet ya Om. Pernah. Zaman Bisa mahasiswa. diceritakan nggak awal mulanya sampai jadi atlet tuh gimana? Apakah didorong dari pendidikan ketika mahasiswanya atau gimana Om? Iya, betul. Jadi kalau tadi meneruskan cerita saya waktu pertama kali masuk ke dunia kayak zaman saya sekolah, itu kan saya masuk ke unit kegiatan. Nah, masuk ke unit kegiatan di situ aktivitas sebenarnya aktivitas mahasiswa, artinya kegiatan mahasiswa. Tetapi ternyata di unit dayung, saya kebetulan pegangnya kayak, itu kemudian juga ada kejuaraan tuh, kejuaraan antar mahasiswa. Atau Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah, unit-unit kegiatan ini kan kemudian bertanding kan. Nah, di apa yang saya geluti di dayung, induk organnya kan dayung, itu kemudian kirim peserta untuk ikut bertanding. Nah, berangkatnya dari situ, mulai dikirim sebagai peserta di kejuaraan dayung untuk mahasiswa, kemudian terus berulang, kemudian akhirnya juga berkembang ke tingkat provinsi karena di saya kuliah di Jogja itu juga ada POTSI-nya. Nah, sumber atlet Jogja waktu itu adalah para pendayung tradisional, para nelayan dan dari mahasiswa. Nah, saya kebetulan beruntung keambil menjadi dalam seleksi menjadi atlet untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Nah, sehingga dari sanalah perjalanan aktivitas mendayung saya menjadi lebih tersistem, bukan belajar hanya kegiatan aktivitas ini, tapi juga ada pelatihnya, ada pertarungan yang lebih levelnya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, dari sanalah kemudian keatletan itu walaupun ya tidak sangat profesional ya. Akhirnya terjadi itu di tingkat mahasiswa. Saya jadi atlet mahasiswa tapi juga sekaligus atlet daerah istimewa Yogyakarta. Waktu itu demikian. Berarti berawal semuanya dari ketika kuliah itu ya Om, ketika belajar, ketika menjadi mahasiswa. Iya. Nah Om, aku mau nanya nih, kalau misalkan dari seorang yang awam kemudian ingin menjadi atlet kayak, berapa lama sih dia harus mengejar ilmu perkayakan ini? Kurang lebih nih. Agak panjang ya sebetulnya ya, karena satu, kalau kayak misalnya segini, saya punya gambaran sedikit. Saya masih ingat betul itu, waktu saya belajar kayak pertama kali dalam olahraga kayak Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI, itu kayaknya tidak mudah untuk kita dudukin. Jadi kayak racing itu bagian hullnya, bagian lunasnya itu tidak flat begini. Jadi dia cenderung agak oval. Sehingga ketika ditaruh di atas permukaan air dia sebenarnya labil. Iya. Kenapa labil? Karena secara aerodinamis air ya. Kalau ini apa? Hidrodinamis. Kurang tahu sih Kurang Om tahu ya. Tapi anggap saja itu sebagai secara aerodinamis ya. Secara air, ya. Jadi hambatan yang melingkupi yang bersinggungan dengan air itu diminimalisir. Maka bentuk lunas dari kayak itu kemudian tidak flat begini. Semakin lebar dia kan semakin nempel banyak air. Semakin lengkung dia semakin sedikit. Sehingga kecepatannya bisa lebih maksimal.
Tetapi efeknya adalah dia tidak stabil. Betul. Artinya belajar di awalnya jadi lama dulu, belajar kayak naik sepeda. Oke. Belajar belen dulu, Balance dulu ya. habis belen belajar pakai dayung ngerusak belen, jatuh. Nah, itu proses itu tidak sebentar, sehingga proses belajar di waktu apalagi kayak racing kayak gini, waktunya akan lama. Hitung saja atlet-atlet Indonesia yang hari ini sudah mulai berjasa itu bertahun-tahun mungkin ya, mungkin bertahun-tahun sebagai atlet model itu. Ya, artinya itu memang meskipun kemudian mungkin kebanyakan juga tidak totally menjadi fully setiap harinya day to day-nya menjadi atlet gitu ya. Tapi kalau dia itu kemudian pertama kali dia bersinggungan dengan dunia kayaking dan sampai dia dengan menjadi atlet yang menghasilkan prestasi medali, mungkin ada hitungan tahun, ada hitungan tahun. Tetapi kembali juga kalau dia menjadi atlet Indonesia bisa jadi panjang. Tapi kalau saya menjadi atlet kabupaten gitu kan. Ya karena adanya atlet itu saya sudah bisa jadi atlet, wakil atlet untuk kabupaten misalnya. Betul. Misalnya begitu ya. Jadi ini waktunya secara durasi akan kembali kepada person karena ini skill-skill individual yang bisa jadi kecepatan tidak akan sama setiap orang. Gitu. Siapa tahu pas saya coba ternyata saya ahli banget. Betul. Kan? Siapa tahu lagi-lagi. Saya berharap begitu, jadi bisa nanti kita coba gitu kan. Waduh. Oke Om, aku dengar dulu Om pernah main kayak juga sampai ke luar negeri. Itu gimana ceritanya sih Om dan itu kemana? Oh iya. Jadi saya ke luar merasakan air sungai dari Gletser itu 2005. Dingin dong. Dingin banget karena saya berada di dekat ujung dunia, di Kanada kan, di Kanada. Jadi tapi waktu itu saya punya rencana saya akan belajar arung jeram dalam konteks pengelolaan arung jeram sebagai wisata, tapi juga sekaligus sebagai belajar kayaking. Nah, saya dapat itu lolos untuk yang sertifikat sebagai pemandu arung jeram di sungai-sungai dingin itu. Tetapi tidak berhasil mempelajari kayaking karena sudah nggak kuat, karena dingin bener. Padahal sudah pakai wetsuit, sudah pakai ini iya sih pakai wetsuitnya nggak apa-apa. Gitu. Tapi begitu kayak itu kan saya bilang tadi ada atas bawah juga, ada saatnya belajar self rescue-nya di balik. Waduh, kepala itu rasanya kayak beku ya. Ini kalahnya kita orang tropis adalah nggak kuat dingin, say. Benar. Jadi gitu. Saya baru ngerti bahwa dingin. Saya belajar misalnya waktu itu ada materi renang jeram. Renang jeram kan memang harus berenang kan di sungai dingin, walaupun sudah pakai wetsuit, sudah pakai windbreaker, sudah pakai sepatu. Tapi ternyata, oh iya ya, saya memang bukan orang daerah dingin. Sehingga ada istilah yang saya tahu bahwa seperti ditusuk tuh, jarum itu kerasa betul. Sini terasa sakit, hidung terasa sakit. Sampai beku semuanya ya. Aduh, saya pikir ini, saya dulu pernah dengar kan, zaman apalah, ada yang namanya frostbite gitu ya kan. Lagi di gunung, kemudian ini beku, terus harus dipotong. Waduh, kalau ini frostbite saya harus dipotong dong gitu. Konyol ya. Padahal ternyata tidak seperti itu. Tapi karena apa? Karena teman bule saya waktu itu juga, apakah you merasakan hal yang sama? Oh ya, kalau begitu saya aman. Tapi saya sudah tidak bisa berdiri dengan tegap. Saya udah habis berenang udah kayak sakit bener gitu. Jadi dan mungkin pemilihan waktu yang keliru. Keliru secara waktu buat saya, tetapi tidak buat mereka. Karena apa? Karena di Kanada waktu itu pelatihan itu diselenggarakan secara bareng di semua operator arung jeram pada saat itu melakukan operator pendidikan guide-nya pada waktu yang sama. Jadi itu memang waktu tepat untuk memulai belajar karena kan kemudian mereka akan menyambut turis-turis di segera awal musim panasnya kan. Jadi memang tahapnya akan begitu gitu loh. Nah, ritme pelatihannya mereka sampai dengan akhirnya menerima tamu ada proses itu yang seiring, cuma mungkin tidak terlalu tepat buat saya yang tidak selalu suka dengan udara dingin gitu ya. Itu ya. Lagi-lagi itu pilihan sih Om ya. Dan apalagi kita orang tropis nih. Iya betul. Kena air dingin dikit, aduh beku-beku tuh. Ya, makanya kayak kemudian tidak saya teruskan karena saya sudah nggak mungkin gitu loh. Pakai perahu saja yang kita lebih banyak ada di atas perahu, di atas di atas air, kaki kerendam dan sebagainya, atau harus belajar ke air, berenang dan lain-lain, itu sudah setengah mati ya rasanya. Apalagi harus
Aduh, harus saya cancel, saya tunda untuk belajar kayakingnya. Oke, Om. Nah, tapi kalau secara peralatan sendiri, Om, ketika bermain di luar itu sama di Indonesia pastinya beda dong? Peralatan keselamatan karena iklim mungkin berbeda ya, tapi peralatan kayakingnya sebenarnya sama. Jadi ada kayaknya, ada spray decknya, ada pelampungnya, ada dayung dan helm itu sama. Yang tidak sama lebih kepada karena di sana suhunya jauh lebih dingin, maka dia butuh misalnya baju yang ya lebih wetsuit, baju selam itu yang akan menahan temperatur atau suhu tubuh kita keluar. Jadi sehingga kita tetap nyaman, tetap apa ya? Tetap aman gitu ya. Dan itu kemudian akhirnya saya putuskan dari Kanada itu 2005. 2007 kemudian saya akhirnya meneruskan mimpi saya untuk belajar kayaking dalam konteks instruktur dan apa secara lebih nyaman pindah tempat. Saya ke New Zealand. Ke New Zealand nggak terlalu dingin, Om? Tidak terlalu dingin. Oh, kirain tidak sama aja masih dingin. Tapi tetap saja walaupun itu konon kan ada di tempat saya belajar itu konon itu tempat paling hangat. Tapi sebenarnya tetap saja bahwa saya juga harus turun pakai wetsuit gitu loh. Tempat paling hangatnya aja masih dingin buat kita orang Indonesia ya. Iya, begitu kayak. Jadi oh iya ya rasanya memang ada perbedaan. Secara skill sebenarnya sama. Ya. Skill atau teknik yang dipelajari dalam dunia kayaking sama. Hanya peralatan pengaman keselamatan kita untuk menyesuaikan dengan iklim ya. Ya, dengan lingkungannya benar itu jadi lebih apa ya, lebih ribet ya. Makanya orang-orang bule, kayaker bule ke sini itu senang banget. Ini warm water kata mereka. Hah, warm water di mana mereka turun? Kadang nggak pakai baju aja, langsung aja pakai pelampung gitu aja. Oh ya karena betul memang beda banget, jauh ke langit bumi gitu ya. Oke, Om. Tapi kalau Om selama ini kan bergelut di dunia kayak udah lama banget nih, Om. Bahkan dari ketika masih kuliah, masih belia banget tuh, gitu kan, Om. Nah, sekarang udah tua ya? Enggak kok, masih juga belia. Oh, belia ya. Ya. Nah, kalau Om sendiri melihat hambatan apa sih, Om, yang ada di dunia perkayakan Indonesia? Kalau dari lingkungan, menurut saya potensinya bahkan lebih besar, gitu ya. Karena kan mereka di negara-negara yang subtropis itu mereka setengah tahun off kan. Iya betul. Jadi artinya kita di kayaking di Indonesia bisa sepanjang tahun ada terus, hangat terus gitu kan. Nah alat itu saja mungkin ya di peralatan, kemudian mungkin di kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan membuat situasi lebih kondusif ya terhadap pertumbuhan. Itu bedanya mungkin ada di situ. Karena peralatan ini kan mahal ya. Para kayaking itu saya bilang kan memang aktivitas olahraga individual. Artinya kalau orang mau beli juga harus secara individu, secara pribadi. Dan harganya bisa jadi sangat dekat dengan harga sebuah perahu karet yang itu tim gitu misalnya bisa patungan berenam misalnya kan. Nah kalau kayaking kan belinya hanya sendiri, jadi itu mahal. Jadi yang kedua ini harga kayak hari ini memang fantastis karena mungkin dipengaruhi oleh materi pembuatnya. Yang kedua, kena pajaknya mahal. Ini pajak kayak ini pajak barang mewah ini. Jadi mahal benar. Jadi bisa 2 kalinya, bisa 100% dari harga belinya ya, harga beli kayaknya. Yang kedua ditambah lagi perjalanannya, shippingnya dan lain-lain. Jadi itu memang kemudian sampai ke tangan kalau kita beli kayak brand new baru banget gitu ya, memang harganya mahal. Maka di Indonesia satu kayak yang dimiliki oleh saya hari ini, pertama kali saya punya kayak, hari ini bisa jadi sudah berpindah tuan banyak gitu. Karena orang-orang tidak mampu dalam kapasitas untuk membelinya, mungkin juga menunggu kan. Kalau saya sudah beli kayak second, saya sudah ditunggu nih sama teman-teman yang lain karena harganya kan tidak seperti harga baru. Nah berikutnya juga demikian gitu. Sampai dengan sehingga kalau saya ketemu dengan satu kayak saya yang pernah saya pakai gitu. Ini kenal, ini berapa kali nih pindah tempat gitu. Iya, ternyata berpindah tuan karena itu regenerasi, pindah. Tapi ada efeknya nggak sih Om menggunakan kayak yang sudah berpindah-pindah, ibarat kata kayak second lah gitu. Kayak second mungkin bukan tangan kedua saja tapi udah tangan kesekian lah. Betul. Itu ada berhubungannya sama safety juga nggak sih Om?
tetap ada, khususnya kalau misalnya sangat tua atau kalau perawatannya tidak sangat cermat ya. Karena kan materi plastik itu kan juga tetap ada ausnya. Aus dalam arti tadinya sangat solid, kemudian menjadi sangat renyah gitu. Tapi saya sih jarang ya selama ini, selama saya berkayaking, kayak-kayak yang saya ketemu juga dari tuan yang pertama sampai dengan yang terakhir, secara bahan sebenarnya masih keras semuanya. Artinya menurut saya masih solid gitu ya. Masih oke gitu ya. Hanya mungkin dia ketinggalan fashionnya saja. Karena ada kayak yang baru gitu kan. Gitu. Ada kayak yang baru sehingga ya tertinggalnya ada di bagian itu saja menurut saya. Hanya secara model desain, aja, iya betul. Akan fungsinya akan sama sebetulnya. Ini ada gelundungan-gelundungan suara di belakang, tapi apakah suara kita aman? Suara kita masih aman, jadi akan saya teruskan lagi pertanyaannya, Om. Karena saya masih sangat ingin tahu soal dunia kayaking ini, Om. Ini suara alam ini. Iya, suara alam, jadi ya nggak bisa kita larang. Nah, Om, kalau misalkan Om sendiri kan sempat bilang bahwa kayak acara Jambore ini tertunda 3 tahun karena selain COVID, juga dulu pernah mau diadakan di Purbalingga, ya, tapi betul. sungainya kering. Ya. Nah, kondisi sungai Indonesia menurut Om, apakah sudah cukup memadai untuk olahraga kayaking ini atau belum, Om? Oh iya, iya. Saya masuk ke yang sungai kering itu dulu ya. Sungai kering saya maksudkan tidak berarti tidak ada airnya gitu ya. Tapi artinya debitnya menjadi tidak menyenangkan ketika dipakai untuk berkumpul gitu ya, untuk berkumpul. Karena kan ya setelah kita misalnya tidak bertemu dalam aktivitas yang sama gitu, dalam satu tempat, kemudian kan jadi kangennya kayaker ya ngarung bareng ya. Iya. Nah itu jadi kurang bisa. Ya kurang menarik lagi, jadi saya kasihan kan jauh-jauh dari sana-sana, tetapi tidak mendapatkan kegembiraan selain hanya bertemu. Padahal ketemu puncaknya kesenangan ada di air kan. Nah itu akhirnya tertunda sehingga terus kemudian kena COVID itu. Jadi itu yang soal kering ya. Nah terus kemudian kalau soal sungai-sungai sebetulnya kayaking ini kan kalau untuk kegiatannya bukan untuk ekstrim, untuk olahraga, sebenarnya mungkin akan lebih mudah mencari sungai untuk kayaking daripada untuk rafting. Oh iya, Om. Iyalah, sekarang sama seperti bawa motor tuh. Iya sih. Bawa motor masuk gang bisa. Nyelip-nyelip. Betul, gitu tapi ya. bawa perahu nggak bisa masuk gang. Benar. Nah, artinya potensi sungai untuk dimanfaatkan untuk kayakingnya juga akan jauh lebih berlimpah daripada untuk rafting atau berperahu. Betul. Hanya memang kalau kaitannya dengan apakah kemudian situasi sungainya seperti apa, ideal atau tidak, kaitannya dengan bersih atau tidak bersih, atau dengan kecuraman atau dengan grade, itu akan kembali menyesuaikan dengan misalnya dengan skill, kemudian dengan apa ya, dengan debit air pada saat yang bisa berbeda-beda kan. Itu. Berarti kalau berbicara soal sungai sebenarnya menyenangkan banget kita tinggal di Indonesia ya, Om. Sangat. Karena sepanjang tahun sungai tetap bisa digunakan. Benar. Walaupun musim kemarau mungkin debit airnya lebih sedikit ya, Om ya. Betul. Tapi balik lagi ke skill yang tadi Om bilang, siapa tahu event ada batu-batu besar tapi bisa manuvernya tetap bisa dilakukan ya, Om. Betul. Tinggal menyesuaikan skillnya saja kan, itu hanya upgrade skill personalnya saja kan. Betul. Ya. Oke, Om. Satu lagi pertanyaan dari saya. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan, Om, supaya membuat kayaking ini lebih berkembang lagi di Indonesia? Kalau menurut Om Toto gimana? Oh iya, saya belajar kayaking itu sudah tua ya. Dalam arti saya tidak mengenal kayaking dari zaman saya kecil banget. Hanya di televisi. Kemudian sambung ketika saya udah gede, memori masa lalu melihat kayaking ketemu tuh. Connect, ya. Artinya kesukaan saya terhadap dunia kayaking, saya pikir sama dengan teman-teman lain, kebanyakan teman-teman komunitas kayaker hari ini, mereka mengakses kayaking setelah usianya tidak masa apa ya, golden period gitulah istilah ya. Jadi artinya waktunya kemana ini? Banyak sekali yang tidak kita manfaatkan. Artinya sama seperti bahwa sebenarnya belajar kayaking bisa sangat dini kok, karena media untuk kayaking kan di luar alatnya kayak, medianya adalah air gitu loh. Air kalau kita bicara
secara lebih dalam kan jadi panjang banget tuh bicara soal filosofi air ya, tentang misalnya 2/3 bumi air doang, tubuh kita juga kebanyakan dari Betul. air lagi. Jadi konon Tuhan kirimkan ke bumi pertama kali setelah penciptaan bumi air duluan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas dengan media kayak yang ada hubungannya dengan air. Walaupun juga arung jeram atau yang lain juga bisa dihubungkan dengan air. Tapi karena kebetulan saya melakukan aktivitas ini, kemudian saya juga mencari hal-hal di luar hal-hal teknis ini untuk menggali lebih dalam. Kenapa ya saya kok suka banget kayaking gitu. Salah satunya adalah materi tentang air, kan nggak ada habisnya tuh air gitu, dibahas karena kata air adalah kehidupan dan seterusnya ya. Ada lagi misalnya kenapa dukun-dukun pakai air gitu kan? Sebagai medianya. Sebagai media, gitu ya. betul. Dan itu bukan hal-hal sederhana, tapi hal yang secara kupasan dalam bisa dalam juga. Karena air itu media yang paling sensitif terhadap energi. Makanya misalnya you bacain doa ya, bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin karakter air itu kemudian berubah karakter menjadi lebih baik. Bahkan penelitiannya secara sains juga ada tuh kayak betul, iya ya, Dr. Masaru Emoto. Iya, yang dari Jepang itu. Ya, the true of power water. Ya benar, dan itu kalau sebenarnya secara spiritual juga lebih dalam lagi. Misalnya gini, kenapa itu? Saya yakin dan itu benar. Kenapa ya? Sekarang kalau kita lebih ke aspek yang spiritual, kenapa Zam-Zam menjadi lebih dahsyat? Karena dia diberi suara, diberi kalimat-kalimat bagus terus ya, bukan kalimat yang buruk. Dan itu bukan 1-2 hari. Terus dari zaman kapan dia diciptakan? Dari zaman gitu. Nabi. Iya, artinya sebenarnya ya lumrah saja kalau karakter air itu menjadi berbeda ya secara tinjauan ilmiah ya. Kalau secara tinjauan spiritual ya kita boleh yakin saja terhadap apa yang dikisahkan, kemudian ya bebas kita punya keyakinan hal itu. Tapi kalau kita bicara soal tentang ilmiah, oh yes, karakter air itu media yang paling sensitif terhadap energi dari luar. Sehingga apa? Penting buat kita turun ke air dalam energi yang baik. Karena air itu sebenarnya cermin menurut saya. Ya, jadi perjalanan ini kan kemudian kita menjadi mengolah banyak hal kan. Oh, kenapa ya? Jadi karena air itu seperti cermin, membaca energi kita. Kalau energi kita pongah di air, mungkin air juga sebenarnya bersikap yang sama, tidak friendly gitu loh. Jadi, oh iya, kalau kita berpikir bahwa turun ke sungai untuk menaklukkan sungai, artinya kita sebenarnya bercermin. Sungainya juga sama ya? Sama. Bisa jadi. Nggak friendly ya. Menurut saya logikanya begitu gitu loh. Dan itu menurut saya logis-logis aja gitu menurut saya. Gitu loh. Berarti kalau dari aku tangkap sebenarnya kita juga bisa ya Om memperkenalkan olahraga air ini dalam yang tadi Om bilang golden period ini. Yes. Sedari dini deh. Benar. Jangan sampai pas ketika udah kuliah aja, udah terjun di dunia kemahasiswaan, baru kita mengenal apa sih kayak. Kalau bisa diperkenalkan sedari dini, mungkin untuk yang remaja-remaja juga banget. Setidaknya walaupun belum bermain langsung bisa mengetahui basic-basic dari kayaking atau olahraga air ya Om ya. Iya, betul. Sepakat itu. Oke, mantep Om, obrolan kita menarik banget hari ini. Banyak hal yang saya baru tahu dari Om Toto. Mungkin ini juga bisa menjadi edukasi buat teman-teman di rumah untuk lebih dalam lagi tentang dunia kayaking. Tapi tenang aja, perjalanan kita, obrolan kita nggak sampai di sini aja karena Outdoor Pro Takeover kita akan jalan-jalan hari ini di Jambore Kayak Arus Deras Indonesia yang ketiga. Kita akan ngeliat langsung ya. Boleh, mari. Prosesnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Outdoor Pro Takeover.